Setiap kali ke kota Makassar, orang akan teringat pada kesibukan dan kemacetan yang mengular. Pasalnya kota ini merupakan pusat pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan. Selain sebagai pusat pelayanan juga menjadi tempat transaksi ekonomi, perdagangan, dan perbankan. Kota Makassar seluas 175,8 km persegi, dengan jumlah penduduk 1.436.626 jiwa pada tahun 2023. Kota yang berjuluk Kota Anging Mamiri ini merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur, dan merupakan kota terbesar ke-7 di Indonesia, setelah Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, dan Palembang. Anda tak perlu khawatir dengan kemacetan itu, di balik gerah dan merana ada penawarnya. Kota perjuangan ini punya Pantai Losari sangat indah untuk dikunjungi. Pantai nan eksotis ini tidak hanya jadi rujukan wisatawan lokal. Wisatawan mancanegara pun rela terbang jauh dari luar negeri, hanya untuk menikmati suasananya. Pantai Losari merupakan ikon kota Makassar, sampai-sampai ada jargon, Anda belum ke Makassar jika belum ke Pantai Losari. Di Pantai Losari Anda bisa menikmati detik-detik matahari terbenam dengan indahnya. Jadi sebaiknya berkunjunglah dari siang menjelang sore. Kulineran di Pantai Losari juga seru, karena banyak makanan enak dijajakan di sekitar pantai ini, termasuk kuliner-kuliner khas Makassar dan Sulawesi Selatan. Masuk ke Pantai Losari juga gratis, jadi tak perlu pusing memikirkan soal biaya, ajak saja seluruh keluarga ke sini. Seperti halnya ungkapan lama, jangan mati sebelum menginjak kota Paris. Slogan ini untuk menggambarkan keindahan dan daya tarik ibu kota Prancis. Karena itu, tidak berlebihan jika lahir ungkapan yang hampir serupa, jangan tinggalkan Makassar sebelum melihat Losari. Pantai yang terletak di tepi barat kota Makassar ini, memang tidak tercatat dalam deretan nama tempat yang terkenal sebagai 7 keajaiban dunia, seperti halnya Menara Eiffel di Paris. Akan tetapi di tempat yang kerap digelar sebagai restoran terpanjang di dunia ini pun, telah terpahat ratusan, ribuan, dan bahkan jutaan memori. Betapa tidak, para pengunjung yang kerap memadati bibir pantai yang membentang dari utara ke selatan ini, datang dari tempat dan kepentingan yang berbeda. Di antara para pengunjung bukan hanya warga Makassar, akan tetapi banyak juga di antara mereka berasal dari luar kota, dan bahkan dari luar negeri. Para pengunjung yang meluangkan waktu ke Pantai Losari, datang dengan kepentingan yang beragam, mulai dari orang yang sekadar numpang lewat menghilangkan kepenatan, termasuk ajang perkenalan menyatukan dua hati, terutama bagi kaum muda-mudi. Singkatnya, berakhir pekan di Pantai Losari, itulah kebiasaan sekaligus tema dari sebuah kata atau kalimat ajakan untuk menikmati keindahan pantai ini. Puncak keramaian Losari, terutama pada akhir pekan, malam minggu, dan hari minggu pagi. Berbeda dengan suasana malam hari yang kerap diidentikan dengan malam bahagia. Di pagi hari terutama hari Minggu justru dijadikan tempat ini sebagai sarana olahraga, baik kegiatan senam pagi maupun sekadar jalan santai bersama anggota keluarga, kerabat, maupun rekan kerja. Meskipun tujuan kunjungan sedikit menunjukkan perbedaan pada malam dan pagi hari terutama Minggu, namun tetap menyisakan kemiripan suasana, terutama aktivitas jual beli makanan dan minuman serta hiburan para pengamen. Kerinduan orang akan suasana Pantai Losari, dengan ragam fasilitas menarik yang dimiliki, tidak hanya pada wajahnya sekarang yang telah dihias dengan kosmetik modern dalam wujud revitalisasi, akan tetapi, banyak orang sesungguhnya juga rindu sambil bertanya dalam hati, seperti apa wajah Losari di masa lampau?
Kepenasaran ini, setidaknya sedikit akan terobati oleh sebuah potret Losari tempo dulu, yang masih terpajang rapi pada dinding bersejarah, di Museum Kota Makassar hingga sekarang. Bersama deretan masa dan untaian waktu, Losari pun tampil dengan aneka wajah, bahkan paras alaminya yang khas tidak jarang harus berubah, seiring dengan kebijakan pemerintah. Sebagai contoh, menurut catatan sejarah bahwa trotoar di tempat ini telah hilang sepanjang 5.000 meter untuk keperluan pemodokan dan pengembangan komersial. Pada masa kolonial Belanda, tempat ini dinamakan Logeren atau Tulaj untuk menginap. Selama masa administrasi kolonial Belanda, di pantai ini merupakan barak angkatan perang untuk Indonesia Timur. Karena secara lokal namanya sulit dilafalkan, maka penyebutannya menjadi Losari. Jadi nama Losari berasal dari kata Logeren. Dalam bahasa Belanda disebut Logeren, artinya kawasan menginap atau memondok. Roda waktu pun terus bergulir, dan wajah Losari terus mengalami perubahan. Penampilan seperti sekarang telah dimulai sejak 1930-an, ditandai oleh pembangunan pondasi sepanjang 910 meter. Seiring bergelindingnya waktu, sebelum trotoar kaki 5 ditambahkan, di tempat ini pada tahun 1965, juga dihias oleh tanaman pohon palem, dekorasi, dan tumbuhan hijau lainnya. Dalam beberapa dekade, Losari juga pernah kesohor sebagai tempat menjual ikan basah, yang baru ditangkap oleh para nelayan. Paralel dengan itu, ciri khas Losari dengan pisang epek, dan gerobak dorongnya, serta jenis makanan tradisional lainnya, sebagaimana tampak sekarang, sudah menjadi pemandangan lumrah sejak dulu. Memasuki tahun 1988, sekira 254 penjual yang kerap menawarkan berbagai jenis menu makanan di Losari, lalu mendapat izin untuk mengelola jualannya dengan tempat yang permanen. Ada trotoar sepanjang pantai itu. Sejak saat itulah Losari menunjukkan wajah khasnya, laksana restoran yang memanjang dari ujung utara ke selatan, dan pada gilirannya mendapat predikat sebagai restoran terpanjang di dunia. Karena itu, aroma berbagai masakan tampak tercium saat melintasi jalan sepanjang pantai Losari, dan mengajak secara metafor setiap orang untuk mampir menikmatinya. Kecintaan dan kebebasan orang untuk menjadikan pantai Losari sebagai tempat santai bersama keluarga, kerabat, maupun teman istimewa, konon merupakan warisan kebiasaan sejak zaman dahulu. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda pun telah menjadikan Losari sebagai tempat santai, meskipun suasananya tidak sama dengan kondisi sekarang. Setelah melihat Losari dalam dua dimensi waktu, yakni lampau dan sekarang, lalu bagaimana wajah Losari masa kini dan akan datang? Akankah ia tetap dijadikan sebagai tempat yang menarik untuk dikunjungi? Tentu saja hanya waktu dan realita sebagai pemegang otoritas untuk menjawabnya. Berikut hiburan sederhana ketika sedang berada di pantai Losari.